Halo adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan adik-adik, nama kakak Desi. Dan di video kali ini nih, kita akan membahas suatu profesi yang jago banget merias wajah. Apa sih nama profesi yang jago merias wajah? Ayo tebak. Iya, bener banget, makeup artist adik-adik. Nah, udah pada penasaran kan? Mungkin di sini adik-adik juga ada yang suka make up atau suka pakai alat makeup mamanya. Mungkin bisa komen atau like dulu ya. Oke, langsung aja kita sapa tamu yang cantik kali ini. Halo Kak Aurel, apa kabar nih Halo, Kak? halo Kak Desi, halo adik-adik semuanya. Baik sekali hari ini. Kak, sebelum kita membahas tentang profesi makeup artist nih, mungkin di sini adik-adik juga ada yang penasaran sih Kak, sebenarnya makeup artist itu apa sih Kak? Kenapa ada kata artis ya Kak? Apakah tugas Kakak itu merias wajah seorang artis atau bagaimana ya Kak? Oh iya, jadi sebenarnya makeup artist itu sendiri diartikan dari bahasa Inggris, makeup itu seperti makeup dan artisnya di sini tuh sebenarnya bukan artis atau aktor. Jadi ini sebenarnya seniman. Artisnya ini seniman artinya. Jadi kalau makeup artist itu artinya seniman di bidang makeup gitu. Jadi kita kanvasnya itu bukan berupa kain atau kanvas, tapi berupa wajah gitu. Oke. Nah, Kak, sebenarnya makeup artist itu ngapain aja sih, Kak? Apa aja sih yang dikerjakan oleh seorang makeup artist? Nah, jadi makeup artist itu bekerja di saat misalkan nih yang ada yang ulang tahun, yang mengadakan acara seperti pernikahan ataupun yang wisuda ataupun yang menghadiri acara pesta tersebut. Nah, itu kadang mereka merasa ingin merubah dirinya menjadi lebih cantik, menjadi lebih pede. Nah, di situ mereka mengundang makeup artist untuk merias dirinya sendiri untuk menjadi lebih cantik. Nah, disitulah kita datang untuk merubah istilahnya. Nah, mungkin adik-adik penasaran nih, Kak, gimana sih ceritanya Kakak itu bisa menjadi makeup artist? Apakah ini tuh cita-cita Kakak sejak kecil atau bagaimana ya, Kak? Sebenarnya aku dari awal tuh bukan orang yang suka makeup. Jadi dari kecil juga nggak banyak untuk mainin makeup orang tua gitu, untuk makeup mama. Tapi aku itu cuma suka lipstick gitu awalnya. Nah setelah aku SMA, nah aku mulai les pertama belajar untuk makeup diri sendiri. Nah di situ aku mulai suka dan aku merasa ini tuh ada bisa jadi peluang gitu untuk menjadi profesi. Nah, dari situ aku belajar lebih lanjut untuk menjadi makeup artist. Dan sekarang di sini aku mulai memfokuskan gitu kan, makeup artist kan ada banyak. Jadi di sini aku memfokuskan untuk lebih ke makeup untuk orang yang menikah dan juga untuk mengajar seperti itu. Oke. Jadi kakak ini mulai suka make up ketika udah gede ya, Kak, bukan dari kecil. Nah, Iya. kalau boleh tahu nih, Kak, kan adik-adik biasanya ada nih yang dari kecil suka mainan makeup mamanya, pakai lipstick mamanya, atau pakai eyeshadow. Itu menurut kakak bagaimana sih? Apakah adik-adik yang dari kecil suka makeup ini mempunyai bakat makeup atau gimana ya, Kak? Menurut aku kalau memang dari kecilnya emang udah suka sama makeup, itu tuh ada peluang untuk menjadi makeup artist juga dan menurut aku itu ada bakatnya sih dari kecil gitu. Nah, biasanya kan ada tuh mama-mama yang bilang jangan pakai make up nanti bibirnya hitam. Maksudnya jangan pakai lipstick nanti bibirnya hitam atau kayak jangan pakai bedak ini, jangan pakai ini nanti jerawatan kayak gitu-gitu ke anak kecil dan karena kita masih kecil biasanya kan nurut. Nah, kalau menurut Kakak sebagai MUA nih, apakah sebenarnya anak-anak itu boleh belajar makeup dari kecil atau gimana ya, Kak? Sebenarnya makeup itu nggak ada batasan untuk umur, jadi untuk semua umur itu sebenarnya boleh. Nah, untuk anak di bawah umur tuh biasanya mungkin kulitnya lebih sensitif. Jadi kalau untuk memakai produk tertentu, apalagi yang di usia puber itu biasanya lebih cenderung banyak yang efeknya berjerawat gitu. Jadi kita juga harus pintar-pintar dan nyoba-nyoba juga gitu dengan kosmetik yang dipakai apakah itu cocok atau enggak. Tapi sebenarnya untuk makeup itu sendiri nggak ada batasan umur gitu. Jadi semua semua umur tuh boleh pakai gitu. Oke. Nah, balik lagi nih ke cerita Kak Aurel tentang perjalanannya menjadi makeup artist.
Jadi pertama kali kakak belajar makeup artist yang beneran nih kak, itu kapan sih kak? Dan apakah kakak tuh mengambil sejenis kursus atau sekolah tertentu gitu ya kak? Aku pertama kali itu belajar itu waktu SMA, itu sambilan. Nah, itu tuh aku belajar untuk makeup Inggris sendiri awalnya. Nah, setelah aku lulus SMA, aku memutuskan untuk mengambil kuliah yang di bidang makeup. Nah, itu ada namanya sekolah itu namanya LaSalle. Nah, di situ itu aku belajar sebagian besar itu mengenai makeup gitu, dan aku suka di bidang itu. Tapi kalau adik-adik yang suka makeup, nggak harus sekolah pun bisa ikut aja kursus-kursus kecil yang khusus untuk menjurus ngambil jurusan makeup yang disuka dengan style-style yang dia suka seperti itu. Nah, Kak Aurel, tadi kan Kak Aurel udah cerita nih kalau kakak ambil sekolah makeup di LaSalle. Nah, sebenarnya apa aja sih kak yang dipelajari di sekolah makeup itu? Nah, di sekolah makeup itu kita tidak hanya belajar mengenai makeup, tapi kita juga belajar bagaimana menata tatanan rambut seperti itu. Terus kita pelajari tentang sejarahnya makeup, dari mana makeup itu ada, dan bagaimana ciri khas per dekade. Jadi per 10 tahun itu kita pelajarin teknik-teknik dan juga ciri khas makeupnya, seperti tahun 20 seperti apa sih, tahun 30 makeupnya kayak gimana, tahun 50, dan terus berkembang sampai tahun 2000-an. Dan seperti yang kita lihat sekarang, makeup itu akan terus berkembang dan kita terus ngikutin gitu. Tapi sebenarnya di luar makeup untuk kecantikan itu, kita juga diajarin makeup untuk seperti kita lihat yang di TV, misalkan makeup yang makeup hantu, makeup serem, makeup Halloween seperti itu. Nah, kita pelajarin bagaimana sih makeup special effect, atau kita bisa bilang itu makeup untuk efek-efek bikin darah, bikin sesuatu. Nah, itu tuh seru banget sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita kerjanya di bagian itu, mungkin iya kepake gitu kan. Tapi kalau misalkan kita belajarnya kita pekerjaannya di bidang kecantikan aja, seperti saya di bidang pernikahan aja gitu kan, berarti kita belajar untuk makeup yang cantik-cantik aja, yang beauty aja. Nah, di situ mungkin di bagian makeup special effect itu nggak terpakai. Jadi kalau misalkan untuk lebih detailnya gitu, menurut aku ya bolehlah ngambil kursus aja gitu. Tapi kalau misalkan untuk kalian yang penasaran, ngambil sekolah makeup untuk ngambil full package-nya itu juga boleh gitu. Oh, jadi kalau sekolah makeup itu lebih menyeluruh ya kak belajarnya, bukan cuma makeup untuk cantik aja, tapi kita belajar sejarah dan juga makeup special effect untuk kayak di film-film gitu. Untuk adik-adik yang ingin belajar makeup itu nggak harus kuliah, tapi kursus aja juga bisa ya kak. Nah, Iya, bedanya betul. kuliah makeup sama kursus ini apa ya kak? Sebenarnya tujuan utamanya aku ngambil kuliah makeup itu karena aku nggak ngambil kuliah seperti pada umumnya yang ada gelar S1-nya. Jadi karena itulah aku ngambil di jurusan makeup. Tapi kalau aku sekarang udah ngerti, karena makeup itu sebuah keterampilan dan kita perlu banyak latihan dan mempelajari banyak-banyak teknik. Dan menurut aku sekolah makeup itu tidak diperlukan banget. Menurut aku malah yang penting itu kalau kita bisa belajar dengan ahlinya langsung gitu. Seperti kita belajar kursus-kursus ke orang yang sudah banyak pengalamannya gitu. Jadi kita nggak perlu sekolah pun, kita langsung pelajarin tekniknya pun itu jauh lebih efektif. Kursus, karena kursus itu lebih dijurusin, lebih fokus satu guru untuk satu murid, seperti itu kurang lebih. Kalau sekolah itu satu guru untuk banyak murid, dan menurut aku di situ kurang fokus menurut aku ya. Jadi kalau misalkan kursus itu kayaknya lebih terfokus, terjurus gitu untuk tekniknya yang dipelajari seperti itu. Nah, Kak, sebenarnya bagaimana sih cara memilih kursus atau sekolah makeup yang baik atau mungkin yang cocok untuk kita nih, Kak? Sebenarnya nggak ada cara memilih yang tepat. Sebenarnya itu semua tergantung selera dan ciri khas masing-masing sukanya seperti apa gitu. Makeupnya yang agak tebal atau tipis arahnya gitu. Oke. Nah, kalau adik-adik nih Kak, ada yang pengen ikut kursus makeup. Apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan dan mulai usia berapa Kakak menyarankan untuk adik-adik nih kalau ada yang tertarik menjadi MUA itu bisa ikutan nih Kak?
Kalau untuk yang dipersiapkan ya, nah menurut aku yang dipersiapkan itu pertama udah pasti niat dan semangat. Jadi kalau misalkan adik-adik di sini suka sama makeup, nah kalian mesti terus semangat dan mesti niatin benar-benar. Kalau misalkan makeup itu memang aku bilang bisa jadi peluang untuk profesi, tapi di situ lebih banyak diperlukan seperti tanggung jawab dan niatnya gitu. Dan kalau untuk umur berapa, sebenarnya nggak ada batasan umur. Punya murid dari umur 16 itu udah mulai belajar makeup dan sekarang udah menjalani profesi sebagai makeup artist. Dan dengan semangatnya itu dia terus berkembang dan di situ kita bilang bisa dibilang berhasil gitu sebagai seorang makeup artist. Wah, keren banget ya Kak. Nah Kak, kalau tadi nih kita udah cerita-cerita tentang sekolah makeup, tentang makeup artisnya sendiri nih Kak, apa aja sih Kak hal-hal yang menyenangkan atau hal-hal yang berkesan untuk seorang makeup artist gitu, atau untuk Kakak pribadi? Yang berkesan itu ketika kita melihat hasil dari karya kita. Jadi sebelum dan sesudahnya itu kalau biasanya kita membuat sebuah contoh sebelum dan sesudahnya. Nah setelah kita melihat perubahan karya kita, kita akan lega gitu. Menurut aku itu salah satu yang menyenangkan dan berkesan dalam makeup artist gitu. Dan ada kepuasan tersendiri gitu setelah menyelesaikan suatu karya gitu kan. Orang juga melihat ada perubahannya, membuat orang menjadi lebih cantik, membuat orang menjadi lebih pede. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk kesulitannya, Kak, apa aja sih kesulitan atau tantangan yang dihadapi oleh makeup artist? Tantangannya itu sebenarnya lebih ke tanggung jawab. Jadi kalau makeup artist itu cenderung makeup itu subuh kayak jam 2, jam 3 pagi kalau untuk acara pernikahan dan juga yang lanjut langsung gitu. Jadi kita nggak pulang dulu, bisa lanjut sampai siang dan kita harus bangun pagi. Di jam orang tidur kita harus bangun, kita harus kerja. Itu mungkin suatu yang berat bagi makeup artist. Dan di profesi ini tuh kelihatannya oh seru ya ketemu orang, ketawa-tawa, terus kenal orang baru, tapi juga ada tanggung jawab di balik itu gitu. Dengan hasil-hasilnya yang kita buat, kita mesti bikin makeupnya tuh gimana orang tuh pangling, tapi tidak terlihat seram seperti itu. Bikin hari bahagianya tuh menjadi lebih berwarna, berkesan, dan pemilihan warna dan segala macam. Mungkin juga untuk beberapa tipe kulit gitu, tipe kulit yang kita bisa bilang kan beragam tipe kulit gitu. Jadi kita belajarin satu persatu dan kita sesuaikan dengan kita punya karya makeupnya di situ. Kita agak ada kesulitan kadang, tapi di situ menurut aku itu adalah sesuatu yang menantang seperti itu. Tanggung jawabnya besar ya Kak, karena menyangkut orang lain ya. Iya, betul. Oke. Nah, Kak, terakhir nih. Ada nggak Kak pesan-pesan untuk adik-adik nih yang ingin menjadi makeup artist atau mungkin masih bingung nih menentukan ketika udah besar nanti mau jadi apa? Nah, kalau menurut aku kesan-pesannya untuk adik-adik, sekali lagi kalau kalian senang banget sama makeup, jangan putus asa, kalian harus terus mengasah bakat kalian. Jadi kalau memang udah tahu nih suka sama makeup, terusin aja gitu. Kalian bisa coba-coba dulu di diri sendiri, latihan dulu di mungkin wajah kakak adiknya ataupun ibunya gitu, menjadi kanvas kalian dan tunjukkan bakat kalian dan semangat dan terus niatin gitu kalau untuk mau menjadi makeup artist. Kalau untuk aku yang suka makeup gitu, aku tetap sampai sekarang menganggap makeup itu sesuatu yang menyenangkan karena kita bisa merubah orang menjadi lebih cantik, merubah orang menjadi lebih semangat, lebih pede. Nah, di situ kalau untuk adik-adik yang suka dengan makeup, terusin aja, jangan berhenti belajar gitu, terus mencari tahu karena makeup itu banyak sekali tekniknya gitu. Wah, thank you banget nih Kak pesan-pesannya. Oke adik-adik, nah buat adik-adik yang tertarik untuk mengambil kursus make up, bisa banget nih adik-adik seperti yang udah dijelasin Kak Aurel tadi. Kak Aurel juga membuka kursus make up buat kalian yang ingin belajar. Untuk kontaknya nanti adik-adik bisa hubungi di Instagram di bawah ini ya.
Oke, thank you banget nih Kak Aurel udah menemani Kak Desi dan juga adik-adik semuanya hari ini. Semoga Kak Aurel sukses terus dan semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya Kak ya. Oke adik-adik, tadi kita udah ketemu sama Kak Aurel, kita udah nanya-nanya tentang makeup artist itu ngapain aja, bagaimana cara menjadi makeup artist, dan apa aja yang perlu dipersiapkan untuk menjadi seorang makeup artist. Semoga menjawab rasa penasaran adik-adik ya. Oke, sekian dulu dari Kak Desi. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Sampai jumpa di episode menarik lainnya. Bye-bye.